Kenapa Bu? Ibu, saya mau konsultasi tentang KB IUD. Jadi kemarin saya datang ke posyandu. Kebetulan tensinya itu tinggi. Dan di posyandu diarahin untuk ke puskesmas, katanya dicoba pakai IUD aja. Terus setelah saya searching, memang kalau misalkan darah tinggi itu harusnya pakai IUD. Ini kebetulan saya habis ngelahirin Bu, anak ketiga. Habis ngelahirin? Ya. Udah berapa hari Bu? Udah 40 hari lewat sih. Oh iya, tensinya tinggi ya 150/90. Iya, kalau misalkan untuk untuk yang darah tinggi ya di atas 140, memang kalau untuk KB itu dianjurkannya adalah KB IUD. KB IUD itu karena kan bukan hormon ya. Kalau IUD itu dia isinya cuma tembaga yang cuma menghalangi sperma jalannya masuk. Makanya kalau misalkan untuk darah tinggi lebih baik untuk IUD. Ini ya, itu hamil putra keberapa? Ketiga. Bayinya di mana, di rumah? Ada di rumah. Jadi tinggalin aja ya. Iya. Sebelumnya pernah pakai KB IUD juga nggak? Belum pernah Bu. Dulu saya KB suntik yang 3 bulan karena tadinya juga ini mau suntik tapi berhubung darah tinggi jadi nggak jadi. Jadi ibu tahu ya kalau misalkan untuk darah tinggi itu pasang IUD. Suami sebelumnya udah tahu, ya mengizinkan ya untuk masang IUD. Jadi gini ya Bu ya, ini ada IUD bentuknya IUD seperti ini ya. Ini bentuknya T, nanti dia yang menghalangi jalannya si sperma masuk ya Bu ya. Jadi ini tidak ada tanpa hormon, jadi aman untuk ibu menyusui juga dia aman. Terus ini juga nggak ada efek sampingnya sih. Paling untuk awal-awal pertama pemakaian mungkin agak terasa sama suami karena masih ada namanya benang. Itu kita pasti benang itu fungsinya untuk nanti mencabutnya itu ya, mencabut IUD-nya kalau misalkan ibu mau lepas. Jadi nanti tapi untuk dalam seminggu ke depan si benangnya bisa lentur sih. Jadi mungkin nggak bakal terasa lagi sama suami gitu ya. Awal-awal aja. Terus ini IUD ini bisa untuk 8 tahun ya. Terus sifatnya juga ini reversible. Jadi dia kalau misalkan ibu merasa nggak nyaman atau nggak cocok misalkan gitu ya, itu bisa langsung dilepas kapan aja ya. Mungkin efek sampingnya seperti itu. Terus tapi harus sering di USG atau kan kata orang katanya kalau IUD itu harus sering dilihat tuh Bu di USG apa gimana gitu. Nggak usah sih sebenarnya kalau misalkan nggak ada keluhan mah, insya Allah aman. Terus ini juga tidak nggak ke menstruasi juga teratur setiap bulan. Mungkin kalau untuk ini biasanya lebih ke lebih banyak dibandingkan biasanya menstruasinya gitu. Tapi nggak masalah ini mah kalau untuk IUD ya. Kalau untuk ngeceknya Bu, maksudnya biar saya tahu nih IUD saya masih ada apa enggak, itu bisa dicek sendiri apa emang nggak bisa? Sebenarnya bisa kan, karena di situ kan ada benangnya. Jadi kalau misalkan ibu mau cek nih masih ada atau enggak, bisa ibu periksa di dalamnya apa ada benang rasa atau enggak gitu ya. Mungkin itu kalau untuk efek sampingnya selama ini nggak ada sih, cuman mungkin takutnya kadang-kadang suami ngeluh rasa, tapi itu cuma awal-awal aja. Tapi selanjutnya insya Allah nggak ada apa-apa. Kalau misalkan katanya takut sampai kemana-mana gitu ya, kata orang lembur misalkan, enggak, tenang aja, itu mah biasanya stay di dalam rahim ibu ya. Nanti saya masukinnya ke dalam rahim ibu, mungkin agak sedikit sakit, bukan sakit ya, lewat vagina ya. Mungkin pakai alat agak sedikit ini ya, tarik nafas aja gitu. Terus kalau untuk setelah pemasangan mungkin nanti ada sedikit kram sedikit di dalam perut, itu karena biasanya penyesuaian aja di dalam rahim ada barang asing kan, jadi dia penyesuaian aja, terus ada kepanikan sedikit gitu ya. Ya, tapi boleh langsung berhubungan atau ada jeda waktu gitu? Nggak apa-apa, langsung aja berhubungan gitu ya. Ibu paham ini? Iya. Mungkin segitu aja. Kita langsung aja ya.